Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast 320 South Hub featuring Spada. Dan pada kesempatan kali ini, saya Dodi Eko Suwito, penyuluh KPP Madya Jakarta Selatan 2 atau biasa disebut Abang Dodi. Dan hari ini didampingi oleh rekan saya, Ria Resuti, akun representatif KPP Madya Jakarta Selatan 2. Dan pada kesempatan kali ini, kita hadir dengan suasana yang lebih santai dan kita hadir bersama sosok atau tokoh yang sudah sangat terkenal. Tidak hanya di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, tapi juga mungkin ke luar negeri ya. Luar biasa. Beliau adalah seorang pengacara yang sangat luar biasa. Dan pada kesempatan kali ini, kita nggak akan bahas yang berat-berat ya, Karya ya. Hari ini tidak akan membahas perkara hukum yang berat. Kita ingin mengenal sosok beliau sebagai pribadi, bagaimana kesehariannya, kebiasaannya, hingga nilai-nilai hidup yang menginspirasi. Siapakah beliau? Kita sambut dengan meriah. Selamat datang Ibu Elsa Syarif. Yeay, mana tepuk tangannya teman-teman? Selamat pagi, Ibu Elsa. Pagi. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kami boleh kasih pantun dulu? Nggak boleh. Boleh. Yang lainnya, teman-teman yang lain boleh cakep ya. Cakepnya ya dibantu. Bunga mawar, bunga melati. Cakep. Dari Bekasi ke Tangerang. Cakep. Artinya, Ibu Elsa yang cantik sekali. Selamat pagi dan salam sayang. Mana suaranya? Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Siap. Apa kabarnya Ibu? Baik, alhamdulillah. Iya, terima kasih atas kehadirannya di podcast kami. Dan tentunya Ibu Elsa nih lagi padat banget kesibukannya pasti ya Bu ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sibuk ya. Pasti kaget Mas, sosok Ibu Elsa siapa Iya, nggak kenal tapi Ibu alhamdulillah Elsa. sudah bisa hadir pada kesempatan Terima kali ini. Kalau boleh tahu akhir-akhir ini kesibukan Ibu apa nih Bu? Apakah masih menangani banyak kasus secara profesional atau mungkin Ibu sekarang lagi meluangkan waktu untuk berkumpul sama keluarga atau yang lainnya coba? Aduh, saya meluangkan waktu sama keluarga agak sulit ya. Sulit ya Bu ya? Tapi saya kerja sidang-sidang pidana maupun perdata berlangsung. Kemudian saya ngajar di Universitas Jayabaya dan Universitas Internasional Batam. Udah tuh pembimbing disertasi. Saya juga masih kursus Masya Allah. digital. Luar biasa ya. Iya. Masih banyak. Tambah ilmu juga dong. masih mencari Iya, ilmu. tambah ilmu ya. Siap. Jangan kita gaptek gitu atau Jangan berhenti ya Bu ya, untuk tetap mencari belajar ilmu, itu kita mengikuti bagus. perkembangan zaman juga ya Bu ya. Iya. Kalau boleh tahu tadi yang di Batam berarti itu gimana Bu? Zoom atau Ibu? Kunjungan Kadang Zoom, kadang ke sana Datang ke sana langsung offline. ya? Iya. Luar biasa. Tepuk tangannya mana teman-teman buat biasa. Banyak banget kesibukannya, tetap menangani kasus-kasus, Betul. mengajar juga, belajar juga. Luar biasa. Kalau saya menang Apa, Mbak? belajar, ini belajar apa lagi Bu? Iya, itu belajar masalah digital dan AI. Oh, begitu. Sekarang kan banyak marak sekali hacker-hacker dan cyber, yang mana banyak dana-dana dari orang karena data pribadi itu terbuka sehingga mereka dihacker dananya. Penyalahgunaan akses data ya. Iya, Bahaya betul. banget itu ya. Kita Iya. harus hati-hati banget sama data. Harus hati-hati, saya sampaikan kepada publik. Dan Ibu sedang mendalami istilahnya Cyber itu. cyber tersebut. Untuk luar biasa bermanfaat ya. bagi Betul. masyarakat. Karena memang awam banget ya Bu ya kalau nggak kita tertarik untuk Iya, karena belajarnya juga agak, kalau kita nggak punya tekad, membosankan juga. Kebayang Nggak gimana menarik, ya iya. rasanya. Belajar istilah banyak sekali. Istilah-istilah baru, Keren memang. bahasa asing mungkin banyaknya. Iya, bahasa asing. Siap, aduh. Ini Ibu kan sebagai masyarakat ya dikenal sebagai sosok yang tegas di ruang sidang, Bu. Kalau saya Ya, kalau di wawancara tak 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 betul. gitu. Nah, ini kan
sebagai ibu juga ya. Nah, kalau di rumah Ibu sosoknya seperti apa, Bu? Saya biasa-biasa aja ya. Malah nggak suka marah. Ya biasa kalau misalnya nggak ada memang saya lagi belajar ya sendiri aja saya belajarnya. Atau enggak nanti ya saya juga belajar sedikit-sedikit kan, umur makin naik gitu kan, makin banyak kita harus mempersiapkan diri juga ke akhirat juga, jadi saya ngaji segala rupa. Masya Allah. Jadi seperti seorang ibu pada umumnya Pada mungkin kalau umumnya. di rumah ya Bu ya, gitu, dengan segala kebiasaan, dengan pengajiannya dan dengan mendampingi anak-anaknya Iya, Bu ya. dengan kewelas asihan. Hanya. Baik. Siap. Berarti kalau misalnya tadi sebelum memulai aktivitas pagi biasanya Bu ya, kan biasanya kalau orang sukses itu dimulai dari gimana dia memulai paginya sebagai kunci semangat dia di hari itu. Kalau Ibu sendiri gimana Bu? Untuk memulai pagi biar lebih semangat itu seperti apa? Saya rutinitas ya dibiasakan sesibuk apapun pagi itu saya mesti sholat duha. Pasti. Oh, Masya Allah. Supaya ya ceritanya Allah selalu mengiringi kita, membantu kita sehingga bisa apa yang kita ucapkan adalah suatu kebenaran dan juga diberikan. Saya selalu bilang ya Allah, karena saya banyak bantu orang yang nggak mampu juga, insya Allah tangan dan pikiran saya menjadi sakti karena Allah. Amin ya rabbal alamin ya. Karena Kita harus bukan tetap kepintaran mengingat ya, kita Bu. kan bukan kita. Betul sekali. Ada dari pemberian Allah. Betul, betul. Saya nggak mau bilang yang di atas jangan. Iya. Kalau di atas kan plafon. Ya Allah aja, Ya kita Allah, harus nyebut tegas Allah, aja bilang dari Tuhan Allah, yang jangan Maha bilang tergantung yang di atas. Nah, yang di atas itu siapa? Gitu loh. Saya mesti dalam hal ini kita ngobrol juga memberikan pelurusan supaya jangan selalu ngomong yang di atas, di Nah, atas. luar gitu biasa. loh. Itulah podcast kita, Bu. Yang Pajak ya. tidak membiasakan yang salah ya Bu. Ya, jadi tadi yang terutama adalah berarti berdoa, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum memulai aktivitas. Betul. Selain itu apa mungkin Bu? Apa mungkin minum teh atau mendengarkan musik? Saya ini selalu minum teh karena teh tidak bergula ya. Baik. Terus tentunya makan telur dan buah itu aja paginya saya usahakan itu karena nggak ngapa-ngapain aja saya gemuk ya. Mungkin ada olahraga apa Ibu? Padel? saya dulu olahragawan bener-bener deh. Oh iya. Juara. Ini yang kita baru tahu renang, nih. Juara renang dulu waktu SMP, juara renang, kemudian karateka sampai dan 2 black belt ya. Terus Masya Allah. itu saya pemain tenis lapangan dan juga main pingpong saya suka. Luar biasa. Walaupun di SMA juga main-main basket maupun volley, tapi kayaknya kurang berbakat. Luar biasa, tepuk tangan untuk Ibu Elsa. Ternyata di balik ilmu hukumnya yang luar biasa, Ibu juga seorang atlet ya. Tadi berenang. Memang Mas, Ibu ini energik. Saya ini ngelihat waktu saya kecil, Ibu itu sudah warnanya di TV. Oh gitu? Betul. Dengan keenergikan beliau. Dan saya suka sekali Iya. seorang perempuan yang sudah dengan kepintaran beliau, keluasan beliau menghandle wartawan-wartawan yang berbagai pertanyaan. Makanya tadi set. Betul, set. Dan memang seperti tomboy ya Bu ya, energinya Bu ya. Ini kalau kita podcast di rumahnya beliau, mungkin kita udah langsung menyaksikan berbagai medalinya ya Bu ya. Jadi itu ya tadi ya, makanya sampai sekarang alhamdulillah ya Ibu ya, masih Iya. cantik, masih sehat, masih Alhamdulillah. segar, Masih makanannya sehat. sehat. Oh iya. Iya. Bu. Ini bulan Juli ya. Oh gitu. Kita ucapin selamat ulang tahun Ibu Elsa. Makasih. Betul ya Bu. 24 Juli. Semoga senantiasa sehat, bahagia, dan Amin, sejahtera. Amin. Dan saya terkagum-kagum Bu melihat sosok aslinya yang selama ini saya lihat di televisi. Iya, cuman dilihat di televisi ya Mbak ya. Akhirnya bisa lihat Ibu Elsa secara langsung dan memang seenergik itu di usia beliau yang sudah
Keren banget. Ayo. Aduh, baik ya Ibu. Jadi kan Ibu banyak waktu tuh dihabiskan dengan belajar dan sebagainya. Ada me time nggak Bu? Me time-nya buat Ibu? Selain belajar, Bu. Jangan me time Ibu belajar lagi nih. Enggak ada saya. Nggak ada. Nggak, saya nggak punya waktu untuk hang out keluar dan ngumpul-ngumpul ketemu orang ngobrol-ngobrol, malah nggak pernah malah. Tapi maksudnya dengan seperti itu Ibu sedih atau bahagia atau gimana, Bu? Dengan Saya nggak biasa aja karena biasa aja ya. dari kecil hidup saya itu orang tua saya keras ya, bapak saya orang bankers dan ibu saya juga ini ketat sekali karena saya anak perempuan satu-satunya. Jadi habis sekolah ini di rumah, kemudian guru-guru tuh misalnya saya mau pingpong, saya mau tenis, mau karate, gurunya didatangkan. Jadi saya nggak pernah keluar rumah. Kalau misalnya ada teman saya mau ngomong sama saya, datang ke rumah saya, nggak pernah keluar rumah. Misalnya ulang tahun pun hanya seumur-umur saya cuma sekali deh. Ada teman saya ulang tahun karena sesama orang bank, jadi saya ngotot pengen datang. Itu pun dibatasi, begitu teman-teman banyak saya suruh pulang. Jadi itu kehidupan saya sehingga saya nggak merasa terpenjara. Saya merasa happy aja. Setelah saya dewasa dan bekerja terus pulang. Nah, kemudian ada kegiatan misalnya ngonsep atau segarupa kan di rumah gitu. Saya orang rumahan deh. Kalau misalnya ada sekali-sekali pernah dulu diundang ada ulang tahun, ya udah kira-kira 10 tahun yang lalu ya diundang. Kan saya dulu seneng nyanyi ya, saya dulu pernah juara nyanyi juga waktu di. Ayo kita nyanyi, Bu. Ibu paling suka lagu apa nih, Bu? Enggak sekarang. Kebetulan di sini anak-anaknya seneng nyanyi, mana suaranya? Nanti kita iringin, Bu. Dulu Apa nih, Bu? pertandingan nyanyi untuk ini kan Porseni mungkin porseni di sekolah tidak Bu? sekolah yang itu hari pendidikan nasional. bulan pasti Mei banyak ya. perlombaan. Ada perlombaan. Nah, itu saya juara ya tingkat-tingkat gitulah. Tapi seprovinsi Lampung. Nah, itu udah keren banget, Bu, provinsi. Saya kecamatan aja nggak menang, Bu. Terus untuk pelajar teladan saya seprovinsi. Biasa. Lampung. Tepuk tangan, teman-teman. Tadi saya sempat lihat mencari tahu tentang Ibu. Ibu tuh cum laude terus. Selalu cum laude? Iya, betul. Luar biasa. Makanya Saya keren harus banget. berdiri nih, Bu. Waktu SD saya juara menconga. Menconga Menconga? enggak? Apa tuh? Jumlah hitung. Jadi menjumlah hitungan kalian itu di luar kepala Iya, dulu. Aduh, pantesan Terus ini, Bu. di SMA saya juara fisika dan matematika. Tapi kan saya Tertarik masuk ke hukumnya. Nah, itu. Ayah saya karena ayah saya orang bank. Ayah saya tuh cita-citanya saya jadi notaris. Tapi karena itu saya harus masuk hukum. Banting setir ya, Bu, ya? Banting Dari setir. fisika. Sebetulnya rada malu saya, orang-orang pada Orang eksak ya Bu? guru-guru saya pada bilang, kok masuk hukum? Saya bilang ini, ayah bikin malu saya, padahal saya maunya di kimia murni atau di kedokteran, tapi nggak. Ayah saya bilang enggak, sini aja di hukum. Akhirnya sama biar kamu jadi notaris, malah disiapin kantornya untuk jadi notaris. Masya Allah. Tapi sampai waktu akhir saya bilang notaris saya nggak berkenan karena menghadapi orang kaya aja yang mau transaksi segala rupa. Saya lebih senang jadi lawyer. Nah, jadi lawyer tuh ayah saya juga agak kecewa ya karena saya kan ke lapas-lapas, pos baku, membantu orang, setir sendiri. Terakhirnya ayah saya kasih supir untuk nganterin saya cari-cari klien untuk siapa yang bisa saya bantu begitu. Ya tapi ya alhamdulillah ternyata ya
yang ayah saya takuti kan saya juga bisa hidup juga ya. Kekhawatiran orang tua ya. Kekhawatiran orang tua apakah Iya. nanti bisa Dapat apa duit enggak atau nih? enggak ya kan? Kalau untuk kedepannya bisa nggak hidup gitu. Iya, Tapi ya alhamdulillah ya Bu ya, namanya setiap insan ya, dikasih rezeki Betul, oleh Allah. masing-masing. Berarti me time-nya mau belajar Ibu. Me time-nya belajar ya? Buktinya kan me time-nya belajar. Tapi saya masih Ibu penasaran punya sama bakat. nyanyinya Ibu, gimana Bu? Boleh nyanyi nggak Bu? Lagu yang Ibu paling sukai saat ini? Boleh Yang lagu berkesan sekarang, maksudnya boleh sih. lagu saat itu. Apa aja suka. Yang belakang-belakang ini kan saya suka lagunya Ari Noah itu ya. Ariel, Ariel ya. yang mana Ibu? Yang lagu sebelah jiwaku itu separuh atau sebelah? Separuh jiwaku ya. Saya suka nyanyinya tapi saya nggak hafal. Memang saya nggak perlu menghafal lagi. Betul. Menikmati ya Bu ya. Nikmati aja kalau kita lihat nyanyi di karaoke kan kita nggak usah ngapal. Betul. Iya. Kita lihat aja. Dan saya supaya jangan keluar, saya punya karaoke sendiri, jadi saya nyanyi sendiri. Nanti suruh pembantu saya ikut nyanyi. Atau teman-teman saya undang, saya suka ngundang misalnya dari kelompok-kelompok Maluku, pinter-pinter tuh iya. suaranya. Dulu Yopi Latul juga pernah nyanyi, tapi almarhum ya sekarang. Betul. Terus karena COVID. Kemudian juga Mak Cica juga dulu klien saya, dan dia suka Mak Cica Pernah dengar. klien saya juga Siap. dia, jadi dia suka Sekalian diajak nyanyi ya Bu ya. Teman-teman dekat lah yang bisa yang ya nggak bisa nyanyi, cuma denger nyanyi juga nggak apa-apa. Yang penting ngumpul, tapi nggak pernah keluar saya. Ibu memang nggak pernah keluar, Di tapi publik malah nggak disamperin oleh orang ya Bu ya. Di publik saya nggak pernah melakukan hal yang di luar pekerjaan saya. Baik. Nanti orang rasanya jadi aneh lihat muka saya. Justru wah kaget ya. Kalau beda banget dengan generasi kita mungkin, atau dengan kita ya. Kalau kita dikit-dikit healing Bu, dikit-dikit pergi ke karaoke, Mungkin dikit. kesehatan mental. gitu ya. Saya juga perhatiin sekarang tuh kayaknya tren deh healing, Gimana, healing ke Negara Blok M, bukan? healing kemana, ke Bali, Ya. bertapa. Saya bilang kenapa bertapa? Nanti datang Meditasi. hantu-hantu datang. Iya, malah kerasukan ya Bu ya. Kerasukan. Terus pergi ke gunung. Gunung Kawi, bukan? Padahal kan bahaya kayak gitu-gitu. Betul. Saya juga bilang hasil healingnya apa? Tetap aja sama, ya kan? Tetap stres gitu maksudnya. Tetap stres. Sebetulnya ya yang bagus kita belajar lagi. Baik. Saya memang walaupun gini saya juga belajar bahasa Arab walaupun online ya. Bahasa Arab khusus untuk mengerti, kita sholat tuh bisa mengerti artinya. Jadi walaupun kadang-kadang absen tapi tetap saya langganan saya tetap saya masukin tetap di Online ya Bu. HP saya untuk tetap kalau nggak salah hari Selasa Kamis itu Kelasnya, kelasnya. jadwalnya. Jadi kita pada saat Kalau sholat memang tidak saya hanya ingat ucapan pas aja kosong, ya. langsung saya ikut. Biasanya tuh jam 20.30 1 jam gitu. Kan lumayan 1 jam itu Iya. nambah-nambah ilmu gitu. Sedikit tapi oke. Saya juga Tidak mau melewatkan waktu sedikit pun untuk hal yang misalnya kita misalnya sosmed, saya kan memang nggak dulu suka belanja misalnya di mall-mall segala rupa, tapi sekarang ada TikTok kan kita bisa belanja. Belanja terus ada udah keranjang tuh, kuningnya ya Bu ada ya. keranjang Jadi, kuningnya, udah tuh kita juga ada beritanya juga. Cuman kita harus hati-hati. Ada kadang-kadang berita itu berita hoax gitu. Baik banget ya Bu ya. Banyak yang hoax. apalagi ada AI itu ya Bu ya. Jadi Iya, bahaya sekali. Betul Bu. Jadi memang ya baik lagi. Ibu itu senang belajar. apapun buka TikTok pun lihatnya yang seperti itu ya Bu ya. Kalau saya di si Brazil Bu, joget Brazil. Lihat TikToknya seperti itu, dan tetap kebiasaan berita. sejak kecil yang mengundang gurunya untuk
ekskul itu Iya. sampai nyanyi Saya juga dan teman-temannya. Jadi pernah karena konsep terus kena saraf kejepit di servikal, sehingga saya nggak bisa tidur. Saya bisa 5 hari nggak tidur. Dan saya udah Sempat di berobat, terapi, di terapi. Baik. 9 bulan saya di terapi oleh Profesor Bob almarhum. Kemudian saya itu yoga untuk supaya ngantuk gitu. Karena itu saya bilang, saya ngerti kalau healing terus bertapa. Saya bilang, sedangkan kita yoga aja untuk bisa ngantuk, kalau kita bertapa untuk ngantuk, gimana ceritanya? Ngantuk ya, Bu ya. mungkin yang dicari ngantuk biar mimpi kali ya. Biar mimpi ya. Keren, Luar keren, biasa. keren. Ini sampai bingung pertanyaannya, soalnya ini nanyanya yang aktivitas luar, ternyata Iya. tidak seperti itu ya Ibu ya, bayangin di dalam. Tapi mungkin kalau terkait dengan makanan kan bisa jadi Ibu pesan secara online tuh makanan. Iya, Selain tapi- yang sehat-sehat itu, mungkin ada makanan favoritnya Ibu yang Saya bisa itu di-share. jago masak, Mak. Oh, kalau udah jago masak mah nggak usah beli lagi. Tepuk tangan sekali lagi. Apalagi jago masak. Buku Banyak banget Buku multitalenta masakan ini, Bu. saya sampai 200 buku. Wah. Yang lux maupun yang tipis-tipis. Sudah dicoba Resep semua gitu itu ya? Ibu? Sebagian besar Sebagian udah besar. bisa saya. Gimana Mbak Ria? Jadi gimana tuh? Ibu apa sih yang nggak bisa? Ibu apa yang nggak bisa? Saya udah yang gitu deh. Juga saya belajar juga dulu desain pakaian Baik. di Bunka. Dulu Bunka kan top sekali ya, dari Jepang itu. Saya angkatan pertama belajar membuat baju, termasuk juga pernah show di beberapa hotel. Pakaian saya, bukan saya yang show, pakaian saya di show. Tapi karena saya kuliah akhirnya terlupakan. Tidak dilanjutkan Tapi ya, kan Bu ya. dari di dunia ini ya, pakaian misalnya blazer yang terapi cara menjahitnya adalah dari Jepang. Bang. Korea kalah, saya bilang. Itu misalnya menyambungkan baju, misalnya tangan tuh di baju disetrika dulu 0,5 mili itu harus kasih jarak untuk jahit. Kita semua dijahit tangan dulu, sudah itu baru dijahit mesin. Tapi luar biasa orang Jepang itu. Jadi kalau misalnya harganya mahal ya memang sesuai lah dengan pekerjaannya. Ibu yang belum belajar apa sih Bu? Yang masih Ini ingin semua. dipelajari apa sih Bu? Kira-kira. Inilah saya digital dan AI. Karena mungkin Biasa. emang keluarnya saat-saat ini ya. Iya. Iya, pokoknya mana yang kita perlu tambah ilmu ya, Pak. Ya harusnya demikian sih. Jangan kita buta. Iya. Apalagi mahasiswa sekarang jago-jago, pinter-pinter. Kalau saya sebagai profesor pengajar juga melongo-melongo, dia kasih istilah-istilah, saya nanya, Mbak itu apa sih? Nah kan malu kan. Malah dosennya yang tanya ya, Bu ya, ke mahasiswanya. Benar-benar inspiratif sekali ya Mas. Betul. Luar Dan biasa. barangkali ada sosok yang menginspirasi Ibu dari Bagaimana? sepak terjangnya Ibu, dari semua hal yang Ibu pelajari selama ini. Ada sosok inspiratif tidak? Ya sosoknya ya tentu orang tua saya ya, tentunya bapak saya dan ibu saya. Bapak saya sangat disiplin sekali. Dulu dia dosen UI ekonomi tahun 58, juga pernah jadi tenternya Pak Sumarlin. JB Sumarlin, kemudian satu angkatan dosen dengan Pak Ali Wardoyo dan segala rupa ya. Saleh Afif, Pak Saleh Afif, Om Profesor Subroto, almarhum Profesor Subroto itu walaupun dia teman ayah saya, dia pernah jadi klien saya. Jadi suatu kebanggaan saya, ternyata Om Broto itu juga klien saya juga gitu loh. Dan kasusnya selesai dengan baik, saya selesaikan. Dan memang saya sangat senang lihat almarhum
almarhumah Benazir Bhutto. Hebat sekali, cantik ya. Dan dia pintar, cerdas sekali. Dia ambil hukum dan apa ya kalau nggak salah itu. Yang saya menyesal sekali sampai saya nangis. Dia ketembak ya. Pada saat dia tertembak. campaign ya. Oh iya. Jadi itu yang saya lihat, yang kebetulan memang beritanya dia ya. Jadi saya ikut, walaupun saya juga baca juga tentang Thatcher dari Inggris ya. Nah itu orang-orang yang hebat, saya bilang perempuan-perempuan hebat. Saya tidak seberapa dengan mereka itu. Tapi perlu belajar belajar terus. Luar biasa. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Dan ini kan Ibu sudah berwarawiri nih pasti di tadi mungkin Ibu muncul di TikTok, ada yang merekam Ibu di TV dan sebagainya. Itu kan pasti ada yang berkomentar positif ataupun negatif. Nah, Ibu ketika ada yang berkomentar negatif tentang Ibu, bagaimana cara handle-nya? Apalagi saat ini banyak mungkin juga banyak banget nih yang buzzer-buzzer terus bicara negatif. Bagi saya biarin aja, kan hilang sendiri. Yang penting kita tidak melakukan begitu. Jadi itu akan hilang sendiri. Jadi saya nggak peduli, nggak usah sampai kita makan hati. Seperti saya waktu kasusnya Vina dan Eki Cirebon, ya di mana saya di posisinya kepolisian, itu luar biasa dahsyatnya menghajar saya secara pribadi dan terus menerus. Tapi kan Allah membuktikan saya benar dan menang. Jadi saya bilang, masa saya harus membantu pembunuh? Dan ini kan korban, Vina korban perkosaan dan pembunuhan sadis, termasuk juga Eki, anak dari seorang kepolisian. Kemudian PK-nya ditolak, pakai segala macam lah, saya dikata-katain sampai berapa kali orang sampai telepon saya, dianggap saya innalillahi gitu, foto saya semuanya. Luar biasa sih. Saya bilang enggak, saya masih hidup nih, saya bilang gitu. Alhamdulillah umur panjang. Dengar berita itu ya waktu itu ya Bu ya. Terus bilang macam-macam lah, katanya saya ngambil uang lah segala rupa. Saya bilang kalau itu lapor polisi aja biar saya diproses. Saya kan cuma ngoceh-ngoceh, jadi saya udah nggak anggap. Pertama saya juga enggak deh, saya nggak anggap itu, dan akhirnya hilang juga. Selama kita yakin bahwa kita ada dalam posisi iya kan, yang kalau benar, memang kita ya, Bu, melakukan ya. suatu perbuatan yang melanggar hukum, kan pasti udah proses hukum. Kan polisi udah proses saya secara hukum. Ya. Tapi kan polisi aja diem-diem. Saya tiap hari wira-wiri ke polisi. Polisi, jaksa, dan pengadilan. Jadi dianggap angin lalu aja ya Bu. Iya, nggak usah dianggap. Betul sekali. Apalagi orang itu yang ngomong tuh kita nggak kenal. Iya. Apalagi sekarang banyak yang nggak kenalnya ya Bu. Nggak kenal, tapi mereka kenal saya. Ya mungkin boleh juga mungkin menyampaikan pada generasi muda nih, kita semua di sini penontonnya pasti juga banyak dari generasi muda. Ada pesan yang mau disampaikan ke generasi muda agar bisa seperti sesukses Ibu? Perlu nih ya, kita harus tertib hukum. Kita harus tertib hukum. Kita selalu bicara tentang negara, bagaimana negara memberikan aturan-aturan hukum, terus bagaimana negara harus bersih. Tapi kita sendiri tidak bersih. Misalnya kan hal yang biasa aja, harus kuliah bolos. Misalnya bolos suruh orang tanda tangan, itu kan satu penipuan itu juga. Sepele banget ya Bu. Sepele banget, tapi itu udah melanggar. Betul. Jadi kita bilang kan kita sekarang harus juga jangan melanggar. Sekarang ada aturan. Bagaimana sih negara ini bisa maju? Dari mana? Tentunya semuanya ada ongkos, ada biaya. Dari mana sih kita sama bersatu padu
membantu negara, yaitu dengan cara membayar pajak yang benar. Dan sekarang kan kita mungkin salah mengerti bahwa pajak itu mengambil kita punya harta. Tidak. Bagaimana keuntungan kita? Kita berbagi. Kita juga berbagi kepada orang miskin, kita juga berbagi kepada negara. Negara ini menjadi tangguh, dan tentu program-program yang untuk terhadap anak-anak muda ini bisa berjalan gitu loh. Bagaimana ya bisa berjalan kalau negara nggak punya uang miskin? Ya. Ini logika aja. Kalau kita selalu kritik itu orang itu korupsi segala rupa ya. Itu kalau udah dewasa ya itu dibilang. Tapi kalau kita yang belajar aja yang benar gitu loh. Dengan caranya kita jangan juga bolos gitu loh. Sudah melanggar aturan ya Bu ya. Dari yang kecil aja kita nggak bisa masuk. Ya bikin aja surat izin, saya nggak bisa masuk karena masa ada keperluan ini. Mereka kadang-kadang nggak mau ya. Suruh temannya juga. Pengennya tetap hadir, tetap bersih absennya. Dilihat hadir terus, pada faktanya tidak hadir. Itu salah satu contoh yang kecil di mana kita juga kecil-kecil korupsi gitu namanya. Itu pesan dari Ibu. Kita mulai dari hal yang kecil untuk menerapkan tertib hukum ya Bu ya. Gitu. Kalau karena kita nih dari Direktorat Jenderal Pajak, Ibu mungkin ada yang mau disampaikan terkait dengan penting nggak sih kita generasi muda atau saat ini untuk tertib membayar, melakukan administrasi perpajakan. Kita udah punya NPWP kan harus lapor dan sebagainya. Itu seperti apa? Benar, itu memang harus. Kalau kita nggak seperti saya, selain saya sebagai lawyer, saya lupa memberitahu saya juga sebagai seorang pengusaha. Saya juga punya perusahaan namanya PT Gada Raja Wali Dunia, yaitu untuk outsourcing. Kenapa saya bercita-cita? Kan tidak semua orang beruntung bisa jadi kayak Anda ini, bisa sekolah S1, bisa punya skill dan segala. Kan ada yang cuma lulus SMA, sehingga dulu dengan segala tekad itu saya ngambil dana saya untuk membangun perusahaan ini. Dan kemudian itu pun saya terapkan untuk tertib hukum, untuk tetap ini. Memang waktu awal-awal ini berantakan sih, soalnya saya juga nggak terlalu in charge, tapi sekarang saya tertibkan untuk in charge, supaya saya in charge untuk supaya bagaimana membuat laporan keuangan yang benar. Dan jangan melakukan kebohongan, karena akan nanti ketahuan numpuk kebohongan pas harus membayar segala yang kita dulu kita lewatkan. Pada akhirnya pajak bisa mengetahui ternyata kita melakukan penipuan, nantinya kan bayarnya gede, tambah lagi denda penalti segala rupa, akhirnya bangkrut juga. Jadi sebelum itu ya kita bayar aja, memang udah haknya negara ya kita bayar ke negara. Itu saya bilang memang sekarang memang ekonomi agak sedikit sulit karena masalah global ya, global peperangan dan sebagainya. Ya kita sesuaikan, kita hanya harus berhemat. Karena itu PT GAD ini saya usahakan untuk berhemat karyawannya, walaupun tadinya protes saya bilang ini, kamu mau terus atau kamu mau keluar? Ya, karena kita nggak mungkin membayar kalian dalam kondisi demikian. Nah, beberapa saya verifikasi semua perusahaan saya yang kurang maju, yang tidak aktif, saya kerjasamain dengan orang lain karena masalah dana, dan beberapa aset juga saya jual untuk kemungkinan kelangsungan. Dan masa senior ini kan kita kebutuhan untuk kesehatan dan sebagainya, jadi kita perlu dana, sehingga kita jangan melakukan hal yang tidak benar gitu.
Luar biasa ya, Mbak Ria. Sebagai pribadi maupun pemilik usaha, pengusaha, Ibu benar-benar tertib dalam perpajakan. Kalau memang ada yang kelewat, Ibu berusaha Iya, aja. kita bisa bicara dan saya saking kepengennya tuh ngerti masalah pajak, saya juga kursus pajak. Terus saya juga sidang pengadilan pajak. Cuman belum ada perkara yang saya pegang nih. Nanti kalau ada sengketa pajak, saya bisa bantu ya, Bu, ya. supaya mereka bisa membayar, memberikan satu edukasi. Siap. Jadi saya tidak diem-diem aja. Selain saya punya konsultan pajak, saya juga belajar pajak supaya jangan dikibul-kibulin. Intinya Ibu tidak anti pajak, mendukung pemerintah untuk Bagaimana negara bisa maju? Betul. Memang tidak semata-mata dari pajak saja. Dan tapi kan saya pernah berjuang ke MK. Dulu didukung oleh Bapak Yusuf Kala untuk akhirnya mendapatkan 20% untuk pendidikan. Itu yang memperjuangkan saya di MK itu. Yang sampai sekarang itu loh. Sampai sekarang hasil karya saya. Wow, Masya Allah. Masya Allah. Itu. Jadi ibu sungguh sangat sepakat ya. Pada waktu itu saya belum jadi dosen loh. Belum jadi dosen. Iya, sampai sekarang Bu dirasakan tapi ya, Bu, sudah 20% memikirkan untuk itu. pendidikan. Iya, karena saya lihat Dananya dulu dia ya gajinya dari kecil. Terus sudah itu Biaya waktu saya sekolah mengajukan mahal. di MK tuh ditentang luar biasa oleh Dirjen Pendidikan. Sampai pokoknya ada kata-kata yang kurang pantas waktu di pengadilan Mahkamah Konstitusi. Tapi ya alhamdulillah akhirnya disetujui untuk 20% karena kita berhitung waktu itu langsung disuruh sama Hakim MK coba hitung-hitung berapa gaji guru. Jadi saya waktu mewakili guru dosen, kita hitung gajinya berapa kehidupan mereka kalau dapat gaji ini memang tidak memadai. Nah, akhirnya ditetapkan oleh Majelis Hakim MK 20% dari APBN untuk pendidikan. Sampai dengan saat Saat ini kita nikmati ya, luar biasa. Oke, luar biasa. Kawan pajak sekalian, kita di sini ada satu game sedikit aja ya Bu, namanya rapid fire questions. Nah, nanti Ibu jawab dengan cepat pilihan yang kami sediakan atau jawab pertanyaan sangat singkat dari pertanyaan kami. Misalnya, Dodi atau Ria? Ini Dodi, ini Ria. Kita coba ya Bu ya. Yang pertama, bangun pagi atau begadang? Bangun pagi. Manis atau pedas? Pedas. Gunung atau pantai? Pantai. Pantai. Rapi atau santai? Santai. Santai. Belanja atau traveling? Traveling. Traveling. Nonton di rumah atau bioskop? Kayaknya di rumah. Pasti itu sudah tahu jawabannya. Nah, ini kalau ada yang penting nih, Ibu chat dulu atau langsung telepon? Chat dulu. Chat dulu ya. Sopan santun betul. Soalnya orang kan lagi sibuk, kita telepon berdering-berdering, apalagi pengadilan berdering-berdering kan nggak lucu. Ya, nanti kalau mau ngomongin Bu, chat Chat dulu ya. Ini ada airnya, chat dulu ya. Setelah selesai kita kegiatan kan kita baca, kita bales. Siap. Ibu, Lanjut. kalau tidak menjadi pengacara kira-kira ingin jadi apa? Ibu rumah tangga aja. Luar biasa. Di rumah saja saya. Oke. Ini nih mungkin rahasia buat semua orang. Satu barang yang selalu ada di dalam tas Ibu. Nggak ada sih. Lipstick? Oh, boleh. Tetap orang pendidikan itu. Bukan dong, Mas. Gimana sih? Iya. Kadang-kadang enggak. Satu kata yang ingin orang ingat ketika mendengar nama Elsya Syarif. Ya lawyer. Lah, ya. Luar biasa. Betul. Soalnya udah mau 42 tahun saya jadi lawyer. Jadi Iya. orang tahunya lawyer walaupun saya ada akademisi. Iya. Orang nggak ingat. Sudah merintis sejauh ini masa dikenalnya penyanyi ya Bu ya? Saya masih penasaran Ibu nyanyi. Nanti boleh mungkin stafnya merekamin Ibunya kalau lagi nyanyi ya.
Oke, siap. Terima kasih banyak Ibu Elsa atas ceritanya, atas Waktunya Makasih. dan sungguh menginspirasi kami, Bu, luar biasa. kita mengenal sosok lain dari Ibu ya. Iya. Kita hangat, sederhana, Betul. nggak banyak mau apa-apa ternyata ya. Dan serba bisa. Betul, Gitu. multitalenta. Multitalenta. Semoga Ibu senantiasa sehat selalu, Ya, diberikan pokoknya jangan keberkahan, menjadi kesuksesan. jangan bangga menjadi orang hedon. Betul. Betul. Sederhana, Dengerin sehingga teman-teman. segi kaya, sederhana juga bagi untuk sesama. Kalau kita lagi down, kita tetap keadaan sama. Iya. Kan orang nggak perlu tahu kita lagi kaya atau kita lagi kurang Iya. tidak kaya kan. Jadi biasa aja, baju nggak mungkin double. Kita punya baju 10 Dipakai semua. mobil 10-10-nya jangan Punya cincin 10 gitu. ya pakai cukup lah yang wajar-wajar Iya, aja betul. sebagai menunjukkan sebagai perempuan gitu. Iya. Jadi hedon itu membuat kita jadi stres karena kita ingin selalu menonjolkan diri. Iya, apalagi mungkin bagi di Jakarta ini ya tuh teman-teman. Bagusan jadi orang kayak Bapak Dodi dan Ria. sederhana begini kan tetap cantik dan ganteng. Masya Allah. Terima kasih. Alhamdulillah dibilang ganteng selain sama ibu saya. Loh, ganteng loh, badannya bagus. Siap Bu, terima kasih. Ini juga cantik ya. Iya Ibu, terima Masya kasih. Allah. Semoga obrolan santai kita ini ya meskipun santai menginspirasi ya Bu ya. Amin, amin. Ya. Dan khususnya saya sangat terinspirasi sekali dan baru tahu informasi yang digali lebih banyak tentang ibu ya, karena ibu memang sosoknya luar biasa. Misterius kayaknya. Dari dulu tuh kayak ada apa yang lihat aslinya gitu. Nggak ada yang berani mendekat. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih. banyak, Bu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kawan pajak telah menyaksikan podcast kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap berkarya, dan salam sehat untuk kita Semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.